Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali adalah mengubur surat penerimaan Universitas Qingbei milikku ke dalam ladang jagung, lalu pergi ke kota mencari seseorang untuk membuat surat penerimaan palsu. Hanya karena di kehidupan sebelumnya, tunangan dan anak bodoh kepala desa Du Zitang sama-sama berhasil masuk universitas. Hanya aku yang tidak lulus. Tunangan bahkan langsung memutuskanku, lalu berbalik masuk universitas bersama Du Zitang. Aku hanya bisa bertani dan bekerja kasar di desa. Hingga suatu hari Du Zitang kembali membawa beberapa teman. Dia dipanggil teman-temannya sebagai Chen Fan. Barulah aku tahu Du Zitang telah mengganti namanya dan memakai identitasku untuk kuliah. Aku pergi mencari Du Zitang untuk menuntut keadilan, namun malah dibunuh oleh keluarga Du Zitang bersama Fu Yanji. Saat membuka mata kembali, aku kembali ke hari surat penerimaan tiba. Saat itu aku diam-diam pergi ke kota membuat surat penerimaan. Memanfaatkan kelengahan petugas pos, aku menukar surat penerimaan itu, memasukkan surat penerimaan asli ke dalam botol tertutup, lalu menyembunyikannya di ladang jagung. Barulah aku kembali ke desa. Saat aku kembali ke desa, aku melihat Fu Yanji dan Du Zitang. Mereka sudah menunggu di pintu desa, menatap kedatanganku. Fu Yanji pun berkata, "Chen Fan, petugas pos sebentar lagi datang. Kamu pulang dulu. Kalau ada surat penerimaan, nanti akan kukirimkan kepadamu." Aku tersenyum sambil mengangguk, lalu langsung pulang ke rumah. Melihat surat penerimaan di tanganku, aku tersenyum kecil. Du Zitang sama sekali tidak tahu. Aku sudah lama mengambil surat penerimaanku. Lagi pula ayah Du Zitang adalah kepala desa. Jika menyinggung keluarga mereka saat ini, hidupku di desa pasti tidak mudah. Aku hanya bisa menahannya dulu. Setelah sampai di universitas baru akan kuurus dia dan Fu Yanji. Tidak lama kemudian, Fu Yanji dan Du Zitang datang ke rumahku. "Chen Fan, kamu tidak diterima di universitas." Saat Fu Yanji mengucapkan kalimat itu, aku melihat kegugupan di matanya. Di kehidupan sebelumnya aku sama sekali tidak percaya kabar ini. Karena itu aku tidak menyadari kegugupan mereka berdua. Sekarang aku baru mengerti, mereka sudah lama merencanakannya. Tidak apa-apa kalau memang tidak lulus. Aku akan pergi bekerja keluar. Setelah mendengar ucapanku, Fu Yanji dan Du Zitang saling berpandangan. Raut wajah mereka jelas terlihat lebih rileks. "Chen Fan, bekerja di luar juga tidak mudah. Aku carikan pekerjaan untukmu di desa. Kamu tetap tinggal di desa saja." Aku tahu Du Zitang takut jika aku pergi keluar. Aku akan menemukan bahwa dia merampas identitasku. Itulah sebabnya dia ingin mengurungku di desa. "Terima kasih tapi tidak perlu. Aku tetap ingin pergi," kata-kataku, membuat wajah Fu Yanji dan Du Zitang berubah. Fu Yanji buru-buru membujukku, "Chen Fan, bukankah bekerja di desa juga baik? Orang desa pasti akan menjagamu." "Tidak perlu Fu Yanji, aku akan pergi bekerja keluar." Akhirnya Fu Yanji dan Du Zitang tidak bisa membujukku. Mereka hanya bisa pergi dengan pasrah. Setelah itu aku merapikan barang bawaanku, bersiap pergi ke kota keesokan harinya, membeli tiket lalu pergi bekerja keluar. Saat tahun ajaran dimulai aku akan langsung pergi ke kampus. Namun pada malam itu juga, Fu Yanji dan Du Zitang tetap datang mencariku. "Chen Fan, aku datang kali ini untuk membatalkan pertunangan." Di kehidupan sebelumnya dia juga datang di waktu yang sama untuk memutuskan pertunangan. Karena Du Zitang memberinya 1000 yuan, dia memberi 500 yuan kepadaku. Katanya untuk mengembalikan uang seserahan dari keluargaku. Saat itu pikiranku kacau balau. Aku tidak banyak berpikir, dan langsung menerima uang itu. Bahkan mengembalikan surat pernikahan yang telah ditandatangani Fu Yanji. Namun sekarang aku jelas tidak akan melakukan hal yang sama. Fu Yanji ingin membatalkan pertunangan boleh. Tapi di surat pernikahan itu kamu menulis, jika pertunangan dibatalkan, maka kamu harus memberi ganti rugi 500 yuan tambahan ke keluargaku. Mendengar ucapanku, Fu Yanji langsung tertegun. Dia tentu mengingat, beberapa tahun lalu demi mendapatkan kepercayaan keluargaku, dia sama sekali tidak ragu saat itu, dan langsung menandatangani perjanjian ini. Dia tahu aku menyukainya, jadi dia merasa selama dia mengajukan pembatalan, aku pasti akan menyetujuinya, bahkan tidak akan meminta uang tambahan. Padahal dia baru saja menerima 1000 yuan dari Du Zitang. Sekarang semuanya harus dia berikan kepadaku. Tentu saja dia merasa sayang. Lagi pula biaya sekolah nanti juga tidak sedikit. Namun jika tidak diberikan, dia tidak bisa membawa pergi surat pernikahanku. "Chen Fan, bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Menurutmu kamu pantas untuk Fu Yanji? Terlepas aku pantas atau tidak untuk Fu Yanji, saat ini dia memilih berpisah denganku. Tetap harus membayar ganti rugi. Tentu saja kalian juga bisa memilih untuk tidak membayar. Aku akan membawa perjanjian ini untuk menuntut Fu Yanji. Saat itu dia bahkan tidak akan bisa kuliah.
Begitu kata-kataku selesai, wajah Fu Yanji langsung berubah drastis. Dia harus masuk universitas. Karena itu, dia segera menyerahkan 1000 yuan yang dibawa Du Zitang kepadaku. Fu Yanji, ini adalah surat pernikahan kita. Sekarang peganglah dengan baik. Setelah aku menyerahkan surat pernikahan kepada Fu Yanji, aku menatap mereka pergi. Kemudian aku langsung membawa tas menuju ladang jagung. Mengambil surat penerimaan yang kusembunyikan di dalam botol. Aku pergi diam-diam memanfaatkan kegelapan malam. Setelah meninggalkan desa, aku langsung menuju ke kota dan menginap di Wisma. Saat itu barulah aku benar-benar merasa tenang. Setelah pergi ke ibu kota provinsi, aku mencari pekerjaan di sekitar kampus sambil menunggu hari masuk kuliah. Dan tak lama kemudian tibalah hari pembukaan kuliah. Hari itu aku membawa surat penerimaan ke kampus. Begitu masuk aku langsung melihat Du Zitang dan Fu Yanji serta ibu Du Zitang. Saat mereka bertiga melihatku, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Aku bahkan bisa melihat kepanikan Du Zitang. Chen Fan, bagaimana kamu bisa muncul di sini? Ku datang ke sini untuk kuliah. Chen Fan, apa yang kamu bicarakan? Kamu sama sekali tidak diterima di universitas. Kuliah apa yang kamu maksud? Saat itu aku melihat akting buruk Fu Yanji dan tersenyum tipis. Pada saat itu ibu Du Zitang buru-buru menatapku dan berkata, "Itu Chen Fan, kamu tidak lulus universitas. Cepat pulang. Beberapa bulan ini kamu bekerja di luar, apakah sudah kehabisan uang? Tidak apa-apa, aku akan memberimu 100 yuan. Cepat pergi dari sini." Aku menatap keluarga di depanku. Lalu tersenyum, aku hanya datang melihat-lihat. Setelah mengatakan itu, aku langsung berjalan ke arah kampus. Melihat aku hendak masuk kampus, wajah Fu Yanji langsung berubah. Dia langsung mencoba menarikku, namun langsung kutepis dengan kasar. Sekarang kami berada tepat di depan gerbang kampus. Aku sama sekali tidak takut pada keluarga itu. Fu Yanji, aku akan masuk kampus. Kenapa kamu menghalangiku? Chen Fan, jangan membuat keributan. Kamu jelas tidak diterima di universitas. Untuk apa kamu datang ke sini? Sekarang juga kamu harus pulang. Fu Yanji, atas dasar apa kamu mengaturku? Aku pergi kemana, apa urusannya denganmu? Mendengar itu Fu Yanji terdiam sejenak. Aku adalah tunanganmu. Bukankah aku seharusnya mengaturmu? Fu Yanji, sepertinya kamu lupa. Kamu sudah mengambil surat pernikahan itu. Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan apa-apa. Ucapanku membuat wajah Fu Yanji langsung berubah. Aku tahu dia karena menerima 1000 yuan dari keluarga Du. Baru mati-matian menghalangiku. Dan jika persekongkolannya dengan Du Zitang menipuku, diketahui orang lain, maka dia pasti akan mendapat hukuman. Itulah sebabnya Fu Yanji sekarang bahkan lebih gugup dari Du Zitang. Aku menatap Fu Yanji lalu tersenyum tipis. Kemudian mendorong Fu Yanji menjauh. Aku datang ke sini tidak ada hubungannya denganmu. Aku pergi dulu. Saat mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan menuju kampus. Melihat aku masih ingin masuk, Du Zitang di belakangku menatapku dengan dingin lalu berkata, "Chen Fan, meskipun kamu masuk juga tidak ada gunanya. Kamu tidak punya surat penerimaan. Kamu sama sekali tidak bisa kuliah." Mendengar itu aku menoleh dan melirik Du Zitang. Sampai sekarang pun dia masih tidak tahu masalah besar apa yang sedang dihadapinya. Melihat aku masih hendak berjalan ke dalam kampus, Fu Yanji langsung menarikku. "Chen Fan, kamu tidak boleh masuk. Fu Yanji, kalau kamu menghalangiku, aku benar-benar akan menelepon polisi." Ucapanku membuat wajah Fu Yanji semakin buruk. Terlebih lagi di gerbang, kami berkelahi tarik-menarik di depan pintu. Banyak mahasiswa dan guru sudah memperhatikan. Satpam pun berjalan ke arah kami. "Kalian sedang apa tarik-menarik seperti ini? Aku datang ke sini untuk kuliah." Mereka menghalangiku, tidak membiarkanku masuk. Baru saja aku selesai bicara, para satpam langsung menatap Fu Yanji dan Du Zitang. Wajah ibu dan anak itu langsung berubah. Ibu Du langsung bersuara, "Kalian tertipu olehnya. Dia gagal ujian. Dia sama sekali tidak diterima di universitas. Itulah sebabnya kami menghalanginya. Dia bahkan tidak bisa menunjukkan surat penerimaan. Surat penerimaanku ada di tangan Du Zitang." Inilah alasan Du Zitang begitu tenang. Namun Du Zitang sama sekali tidak tahu. Aku sudah lama mengambil surat penerimaanku. Dan juga membuat yang palsu. Yang sekarang ada di tangannya adalah surat penerimaan palsu itu. Beberapa satpam menatapku. Sementara aku dengan cepat mengeluarkan surat penerimaanku. "Ini adalah surat penerimaanku." Begitu ucapanku selesai, wajah Du Zitang dan Fu Yanji langsung berubah. Terutama Du Zitang. Dia dengan panik berteriak, "Ini tidak mungkin." Dia menatap tajam surat penerimaan di tanganku. Pada saat itu, Du Zitang melotot menatap Fu Yanji. Bahkan Fu Yanji pun tertegun menatapku. Surat penerimaan di tangannya itu palsu. Sambil berkata begitu Fu Yanji menerjang ke arahku. Dia langsung mencoba merebut surat penerimaan di tanganku.
Aku segera bersembunyi di belakang satpam, sambil berteriak minta tolong. Mereka ingin merebut surat pemberitahuan kelulusan saya.